Sempat kepikiran juga untuk pindah tempat gitu loh. Pertama karena si A mulai sakit-sakitan dan pastinya mereka berdua khawatir kalau ada terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi. Tapi apa mau dikata ya, untuk pindah tempat sewa ini kan tidak semudah itu. Apalagi modal mereka terbatas dan mereka sudah terlanjur nyemplung di sana. Karena berhari-hari jualannya sepi, mereka tuh udah mulai pusing. Akhirnya mereka menghubungi seorang kakak mereka yang kebetulan juga memang tinggal di pulau yang sama. Dan kakaknya ini bingung, kenapa kok baru buka usaha sebentar, kok udah mengalami ini itu, mau pindah tempat dan lain sebagainya. Lalu kakaknya itu datang ke tempatnya dan mendengarkan cerita mereka. Kakak mereka ini kita sebut aja si C. Si C ini bilang, jangan-jangan bukan kotoran manusia kali, tapi kotoran anjing atau kotoran kucing. Maklum di pulau tersebut cukup banyak anjing liar dan juga pastinya ada kucing liar. Tapi mereka tuh mati-matian ngotot bilang nggak mungkin, karena mereka juga tahu kalau bentuk kotoran binatang itu pasti beda dengan kotoran manusia. Selain itu juga ayam yang mereka stok itu tiba-tiba kayak cepet banget rusaknya, cepet banget basinya sehingga mereka mengalami kerugian. Beberapa teman si C yang pernah berbelanja di tempat si A dan si B pun menghubungi si C dan bilang, kok sekarang tempat adikmu tutup, padahal tempatnya itu masih buka terus. Hal ini membuat mereka bertiga itu yakin kalau ada sesuatu yang mengganggu usaha mereka. Saat itu si C datang ke tempat saya, tujuannya sih bukan untuk hal ini ya, tapi karena dia tuh mau membeli obat herbal gitu. Dan dia ngeliat garam lukat ini di atas meja di showroom kami. Seperti biasa kali ya, kalau orang lihat garam lukat ini rasa keponya pasti muncul dan bertanya-tanya, garam lukat ini apa? Nah dari situ dia tertarik dan dia mencoba membeli sebotol garam lukat. Saat itulah dia bercerita detail pada saya tentang kejadian adiknya dan memang benar ada beberapa orang yang gak suka dan iri dengan tempat mereka. Jadi bisa dibilang kayak dikirimin gangguan-gangguan supaya orang melihatnya tempat ini tuh tutup gitu. Nah salah satu syaratnya yaitu dengan si pengirim harus buang air besar di tempat orang yang dituju. Akhirnya si C melakukan pembersihan dengan garam lukat seperti bagaimana yang kami ajarkan. Nah alhamdulillahnya sekarang jualannya sudah mulai berjalan lagi dan kembali lancar seperti bagaimana sebelumnya. Bahkan katanya 2 hari ini mereka sampai kehabisan dan customer itu tetap datang. Boleh percaya boleh tidak, tapi memang dalam persaingan bisnis banyak banget orang yang memakai hal-hal seperti ini ya. Bahkan yang bisnisnya beda pun banyak juga yang ngirim ke orang-orang yang mungkin mereka tuh iri, nggak suka dan lain sebagainya. Makanya jangan pernah lepas ibadah. Kalau saya sendiri begitu sampai toko pasti dalam hati itu ada berdoa. Bahkan ketika di jalan menuju ke toko saya tuh pasti berdoa agar kiranya Tuhan memberkati apa yang saya kerjakan sepanjang hari. Kiranya Tuhan mengirimkan para customer, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan apa yang kami kerjakan ini bisa menjadi berkah. Kami juga tetap melakukan pembersihan dengan garam lukat ini setiap seminggu sekali ya. Tujuannya adalah untuk menetralisir hawa yang negatif di toko kami, karena mungkin saja di depan jalan pun banyak orang yang menaruh sesuatu dan mengirim sesuatu. Kalian juga bisa mencobanya supaya rezeki kalian itu lancar.